Isi Momen. Oke teman-teman, balik lagi sama kita Big Family. Kita akan menceritakan email yang masuk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kirim email Betul ya, sekali. di bawah ini Ya. buat teman-teman yang belum udah banyak ya. Iya, yang belum kirim bisa kirim. Bisa di sini. kirim langsung ke email kita, Ya. Big Family Ceritis ya. Ada Ceritis. di bawah. Ada di bawah. Bisa Di kirim. sini. Ya. Situ. Iya. Di situ. Jadi hari ini Kita akan mulai ya, Bang Tris ya. kita akan bacakan beberapa email. Ya, setelah kita saring-saring dari berjuta-juta. Gila. Lumayan banget kita ya. Tapi bacanya makanya agak lama ya, kita baca saking banyaknya nih. Sampai Bang Hendri gak tidur. Wah. Makan terus jadi gendut. Dari dulu itu. Gitu ya. Pandai device-nya. Ayo, kita bacakan. Ceritakan ya. Oke, ini kita baca. Cerita pertama dulu Bang Tris ya. Saya bacain ya mungkin. Dari siapa? Dari siapa nih? Ini dari Muhammad Firmansyah. Thank you banget. Halo Muhammad, saya thank you udah berbagi Thank you, cerita Bang. dengan kita ya. Ayo lanjut. Ya, saya jelasin ya, ini saya bacain ya. Halo Bang, kenalin nama gue Firmansyah asal Jember, Jawa Timur. Halo dari Jember. Halo, salam buat Jawa Jember. Timur. Salam. Iya, Iya kabarnya. Bener ya sih? Iya kabarnya. Jawa. Ya, Jember itu sama ya? Sama. Gue di sini mau berbagi cerita mistis yang dimana gue inget dari gue masih kelas 4 SD. Ya, ini ceritanya mungkin udah lama. Gue masih inget, bagus banget nih. Ini umurnya berapa sekarang? Nah itu. Enggak tahu ya. Lama. Langsung aja. Jadi pas gue kelas 4 SD, gue sakit tipes yang parah saat itu. Dan gue harus dirawat di rumah sakit di Jember. Gue dirawat hingga 1 bulan lamanya. Dari pertama bulan Ramadan sampai hari raya. Dia Emang tipes tuh. tipes tuh hati-hati ya. Kalian tuh jangan anggap remeh gitu ya. Jadi kalau capek yang berkelanjutan, yang terusnya kalian panas yang tiba-tiba, jadi tipes ini tuh menyerangnya tuh malam hari ya biasanya. Jadi Betul. kamu nggak bisa tidur, Betul. gelisah. Siang hari tuh seperti biasa gitu. Betul. Jadi itu harus jaga kondisi badan lo pasti. Kalau cuaca lagi begini ya. Oke. Kita lanjut. Gua dirawat. Oke. Nah saat gua dirawat, setelah 1 minggu pas malam setelah 1 minggu dia di dalam rumah sakit, gua kepingin banget keluar di depan rumah sakit. Nah kebetulan di depan rumah sakitnya itu, maksudnya dia keluar dari rumah sakit, infonya adalah biasanya kan UGD. Jadi dia pengen diantarkan, dia minta ibunya untuk diantarin di kursi roda. Bosan mungkin ya. Iya, mungkin dalam tidur. Nah, mungkin buat teman-teman yang dulu saya waktu masih kecil juga sering masuk rumah sakit, rumah sakit tuh bosan banget. bosen ya, betul. Jadi dia ingin merasakan suasana di luar. Jadi pas baru keluar, tiba-tiba katanya ada ambulans datang dengan kode darurat. Terjadi kecelakaan yang menimpa satu keluarga. Saat korban diturunkan dari mobil, Muhammad Firmansyah melihat ada anak kecil perempuan yang dimana kepalanya penuh darah Anjir. dan kemudian pecahan kaca. Wah, Iya, bisa iya, trauma. kecelakaan mungkin. Ya, bisa trauma. Saat itu saya ketakutan dan meminta masuk kembali ke kamar. Iya. Nah, Jadi ada beberapa orang juga nggak bisa ngelihat darah Betul, mungkin betul, ya. betul. Lemes Apalagi dia masih SD. kondisinya dan ini kondisinya SD kondisinya lagi. juga dia masih belum fit. Iya, belum fit, Ya, masih shock kecil ya, juga. bisa shock, trauma. tidak baik. Serem. Jadi ceritanya keesokan harinya saat dia diperiksa dokter, Firmansyah ini nanya ke dokternya, pasien tadi malam gimana dok? Dan ternyata pasiennya sudah meninggal dunia, anak perempuan tadi ya. Kehabisan darah ya. Iya, dia Firmansyah merasa kasihan. Nah, singkat cerita, saat Firmansyah pulang Dari rumah sakit dari dari semua. iya, rumah sakit dan kebetulan itu Idul Fitri. Nah, keluarganya datang Mereka menginap. Iya, dan tinggal di kamar dia nih kebetulan. Jadi dia harus tidur di ruang tamu Penuh ya. penuh. Jadi kasian juga dia. iya, Baru sembuh. masih kayak SD juga. Iya. Hebat udah punya kamar. Guys, jadi pas waktu malamnya suasananya sepi banget. Kayak udah berubah. Ya mungkin karena memang benar seperti yang dibilangin. Iya, mungkin karena pas waktu dia dirawat, keluarganya itu kan mungkin si Bola-balik rumah sakit. kakaknya gantian, mungkin nanti ibunya istirahat, Betul. Iya. bapaknya gantian, nah bisa jadi Jadi kurang dirawat rumahnya. jadi nggak terlalu bersih lah ya, Iya. sama seperti rumah kita. Dan kebetulan juga karena itu liburan sekolah, jadi banyak mereka semua nungguin di rumah sakit. Nah pas malam itu dia terbangun dan kaget di depan dia melihat seorang anak perempuan yang persis dia lihat di rumah sakit lagi jalan sambil megang kepalanya. Oh iya, sebenarnya dong. Ya, mungkin pada saat kecelakaan mungkin kepalanya Mungkin
Mungkin aja. Karena kan mungkin dia shock, dia ngeliatnya cuma Mungkin dia ngeliatnya pas ngeri ya. kelibet Iya. aja. Terus waktu itu tubuh Firmansyah ini mulainya udah turun Ya, udah demamnya. turun panas demamnya ya. Tiba-tiba Tapi naik lagi gara-gara melihat begituan. sosok anak kecil itu ya. Dan saking memang orang itu biasa orang saking ketakutan nggak bisa teriak Nggak. kayak Nahan. Kayak nggak bisa Mau ngomong apa tuh susah gitu. Iya, iya. Kayak kamu ketiban sesuatu gitu lah. Paling Iya, susah udah gitu. shock ya, karena shock ya. Dan juga pribadi. Nah, kejadiannya katanya itu jadi cukup lama, di mana mereka itu saling tatap-tatapan. Oh, anjir. Dan masalahnya kepalanya itu masalahnya ya, Bukan di mungkin posisi ya ya. kalau kita baca dari emailnya ini mungkin lepas dari, Iya. Ya. nggak mungkin nggak dipegang kayak gini ya, nggak serem ya, lucu emang ya. Iya. Dipegang di mungkin ya. Posisinya Kalian pernah dengar film gituan lah ya. Kayak jurut huruf Ya. jurut. Nah, mungkin ntar kita bisa kasih gambar ilustrasinya. Iya. Ntar kita Bang baca. Hendri lah lagi begitu. Jadi tiba-tiba Firmansyah ini mendengar ada yang terbangun, dan ternyata itu ibunda dia. Bundanya, Bang. Iya. Dan ibundanya kebangun karena mau ke toilet. Saat ibundanya keluar dari kamar mandi, seketika itu anak itu hilang tiba-tiba. Yang jadi kan tatap-tatapan begitu Iya. ibunya keluar, Sosok anak itu hilang. dan langsung Firmansyah langsung lega ceritanya di sini, dan mamanya langsung hampiri dia karena dia mau lihat "Cek, kenapa Iya, kita kok lihat. ketak Ketakutan. posisinya panik penangis gitu ketakutan. Namanya kaget dan tanyain kenapa kamu nangis, dan Si Firman masih belum mau ngomong ya. belum ngomong, dan dia ternyata diperiksa suhunya lagi tinggi, dan mamanya juga shock kan, kaget wah ini anak jangan-jangan masih tipes, ternyata belum fully recover. Belum fit banget. Iya, terus Firmansyah karena mungkin masih takutan, dia nggak berani jawab, nggak berani ngomong, terus mamanya ngomong terus. Jadi ya akhirnya dia ceritain walaupun dia takut Ya. dengan oke. histeris ya, mungkin dia shock, anak kecil ya. Sangat tidak nyangka sih seperti itu. Dan setelah itu mamanya juga nggak nyangka, setelah itu kejadian itu keluarga Firmansyah memutuskan untuk mengaji. Kan rumah yang lama sudah tidak ditempati itu, maksudnya yang sudah jarang mereka kan terpaksa. Orang bilang sih syukuran ya. Betul, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gangguan. Mungkin sekian cerita. So, terima kasih banget Firmansyah, Iya, bagus. thank you ya. banget, bagus. Memang betul sih pesan dari Firmansyah bahwa kalau misalnya kita pindahan atau rumah lama yang sudah kita nggak tinggalin, itu mesti ada syukuran atau apa. Bahkan dulu saya sering keluar kota, katanya kalau misalnya kalau tidur yang udah lama nggak ditidurin, bendanya dibersihkan dahulu, apa kita potong-potong Tepok-tepok lidi. ini. Katanya ada jin yang numpang tidur lah atau Ya. apa ya, itu mistik, Tapi believe it or ya, not, but it's- ada salahnya kita coba. Bang. betul, ada apa salahnya sih kayak kita mau apa Kalau kondisi. kalian bersihin juga demi kesehatan. betul juga sih. betul betul Benar. bagus banget nih Firmansyah, thank you banget sudah kirim ke kita. Terus kita juga mau baca komen YouTube. Nah, komen YouTube nih. Bagus sekali ini, saya Ini udah lama ya? sudah lama, ini ceritanya 3 minggu yang lalu, dan waktu kita plan untuk membacakan cerita ini, TNT X Quiet dia sudah mengirimkan dulu 3 cerita sekaligus, dan ini sangat bagus. Mungkin cerita pertama akan dibacain oleh Bang Ricky. Ayo Bang Ricky. Gue pernah kursus di kampung Inggris Pare. Ini di mana? Pare. Pare. Pare itu di Kalimantan sebenarnya. Oh, Kalimantan. Kalimantan. Halo, Sulawesi Kalimantan. Selatan, Sulawesi Selatan. Dan ngekos di sana selama 6 bulan. Pada suatu malam, waktu itu gue masih inget jam 11 malam. Jam 11 malam. Gue tidur miring ke kanan, posisi kasur nggak pakai dipan kan? Dipan itu ya ini. Dipan ini yang kita Oh, dudukin nih. Dipan. Jadi dia tidurnya itu tidak beralaskan, hanya beralaskan kasur saja. Kasur. Nah, Ya. tidak ada. Dipan itu ya kayak papan yang untuk tempat tatakan kasur. Buat saya baru tahu ya, nggak pakai itu soalnya. Nah, Langsung di atas lantai. Oh iya, betul. Langsung di atas Iya, lantai. kasur. Pas tiduran itu belum tertidur, gue tiba-tiba melihat sosok perempuan rambutnya panjang, nutupin sebagian kiri kanan mukanya. Sebagian kiri kanan mukanya gini. jadi tutup ya kayak gini ya, guys. iya. Oh, kayak Jadi pohon matanya panjang ketutup gitu. mungkin. Jadi Oke. lihat itu. Ya. Pakai gaun putih panjang, lagi berdiri di tempat di sebelah kasur gua, di depan gua yang lagi tidur miring. Berarti tatapan.
Oh yes. Anjir. Sambil kepalanya nunduk ke bawah. Oh enggak, tepat. Gue waktu itu beneran takut, tapi nggak bisa bergerak. Nah ini yang kayak tadi nih, yang takut tapi Ya orang kalau shock ya, kalau melihat sesuatu kita itu saking apanya kita nggak bisa respon, terlalu otak kita terlalu cepat itu masuk jadi kita badan kita kaget. shock, kaget. Sama kayak kita kecelakaan itu kita nggak akan merasakan sakit, Bener. tapi setelahnya. Nah, ini dia langsung ngomong nih, berusaha teriak kencang berkali-kali nggak bisa, bener. Ketahan dia. Ya. Sampai beberapa menit kemudian gue bisa teriak kencang dan dia hilang. Rasa takutnya waktu itu kayak lagi bungee jumping, tapi talinya panjang. Oh gile ya. Memang Gile. kalau kayak gitu ya serem. Saya juga dulu waktu masih kecil. Pasti kalian pernah ngerasain Iya. kayak gitu ya. Waktu yang dulu kan zaman dulu kita zamannya vampir, film Susana itu pocong-pocongan. Oh, Susana sih serem itu. Serem banget dan ingat dulu zaman dulu kan pocong itu talinya gitu dan guling saya warna putih. Kayak berasa Itu tetepan beneran ya? loh. Buat teman-teman yang kalau yang zaman dulu mungkin sering nonton film Susana, habis nonton film Susana itu guling itu dilempar. Gak akan pakai guling. Tapi bener sih, kayak habis lihat visual sesuatu nih ya, mau apapun, mau dia jelas atau enggak, tapi di otak kita merekam bahwa dia kayak orang lagi Betul, duduk betul, gitu. betul. Nah, pas malamnya mau tidur, mau merem mata, pasti ada cetakan mereka lagi gitu. Serem Iya. banget. Jadi buat teman-teman pengalaman TNT Exploit itu yang tadi itu memang serem ya. Ya. Kalau kita lanjut Bang Henry, ayo Oke, kita yang kedua kedua. dari TNT Exploit. Cerita keduanya Panjang. pengalaman dia di rumah kakeknya ya. Jadi rumah kakek gue itu bangunan lama dari zaman Belanda. Wah ini bangunan lama ya. Cuman udah direnovasi jadi agak modern ya. Depan rumah ada taman kecil dan pagar yang jadi pembatas rumah dan jalanan gang. Oke. Sebelah kiri ada bagian belakang ruko tetangga. Oke, ini lebih Spesifik. Spesifik. Ya. Ya. Sebelah kanan rumah kosong dengan kebun pisang di belakangnya. Mau. Depan rumah ada tembok tinggi yang milik orang yang dijadiin pembatas bangunan walet. Oke. Oh, Berarti detail banget ini ya. Iya, bagus. Jadi secara teknis kita nggak punya tetangga. Ya sama Ya, kayak kosong sama kondisi dia. Rumah mandiri. Dia Rumah mandiri. Dan kondisi kanan kiri kita redup hampir gelap. Pada suatu malam pas gue masih SMP, gue sama 2 orang temen gue lagi tiduran di teras depan rumah sambil cerita-cerita. Ya. Kalau nggak salah waktu itu sekitar jam 10-an malam dan jalanan rumah gue itu udah sepi. Gue tiduran miring ke kiri menghadap teman gue dan pintu tengah rumah kakek gue itu membelakangi taman depan rumah dan pagar. Nah itu dulu kita bayangin. Jadi posisinya yang mana? Tadi Gue tiduran miring. dia tiduran miring nih. Menghadap teman gue nih. Jadi dia tiduran miring ke kiri. Temannya tuh di kirinya itu. Iya. Dan pintu tengah rumah kakek gue Itu posisinya membelakangi. taman depan rumah dan pagar. Oh, Oke. oke. Lalu tiba-tiba terdengar suara bapak-bapak manggil, Mas, Mas. Dari suaranya gue kirain dia berada di bagian luar pagar dan gue ngira juga dia manggil orang lain. Lalu terdengar lagi, Mas, Mas. Kali ini suara terdengar kayak berada di dalam taman. Tapi gue mikir, masa iya orang masuk rumah tapi nggak kedengeran langkah kaki Berarti makin atau dekat. suara pintu besi pagar gue yang Terbuka. waktu itu dikunci. Kalau ada yang buka pasti dengar suara kunci besi dan dipanggil. Oh ya. Dan dipanggil kedua itu gue baru ngerasa kalau dia manggil gue sama teman-teman gue. Tapi gue ada perasaan takut waktu itu, ngerasa janggal karena temen gue biasa-biasa aja. Mereka bercanda berdua di depan gue, nggak merespon apapun. Lalu tiba-tiba terdengar lagi, Mas, Mas, kali ini tepat berada di belakang gue. Posisinya dia masih tidur ya berarti ya. Gile. Iya. Berarti ini posisinya dia lagi tidur ngadep teman. Tiba-tiba dia dengar Mas. Di belakang dia Wah, nih. Ada angin kali ya? Oh, ini kayak hampir sama kayak ceritanya Bang Erwin yang teman yang dia ditiup ya. Iya. Ini, Mas. Saya pasti suaranya kan, Mas. Tapi saya yakin. Iya. Dia nggak noleh nih, nggak apa-apa langsung lari ke lorong sebelah rumah karena pintu tengah dikunci dari dalam. Teman gue juga ikutan lari, terus mereka tanya, kenapa lari Cuk? Kamu nggak dengar dari tadi ada yang manggil-manggil kita loh? Mereka heran, hah? Nggak ada tuh, dari tadi gue sepi. Kita ikut lari karena kira ada apa-apaan Cuk, kata gitu. Wah, berarti ini bisa aja dia ngalamin sendiri, sebentar teman-teman yang lain nggak ngalamin. Wah, ini yang Tapi temennya berarti lihat ke belakang dia dong sebenarnya.
dia kan hadap-hadapan. Iya. Jadi ya posisinya dilihat. Berarti Dan yang dengar cuma dia. dia doang. Wah ini mungkin lebih serem sih sebenarnya. Iya. Karena punya cerita juga teman saya juga kayak gini. Dia teman kebetulan semuanya ngedenger. Nah itu lebih horor juga. Jadi semua anjir barusan mereka cerita hantu. Ya, kalau nanti itu suaranya kayak gini. Tiba-tiba mereka denger pelan dan semuanya mendengar langsung. Oh, kalau pelan tuh biasanya dekat tuh. Nah, oke. Kita ketiga lagi dari TNTS Quiet. Dia masih ceritain pengalamannya di rumah kakeknya. Wah, dia mungkin rumah kakeknya kan rumah tua itu. Karena ya rumah zaman dulu. Betul. Dan biasanya rumah zaman dulu kan kita nggak tahu ya peninggalan itu pasti situasinya horor. Jadi rumah kakeknya ini ternyata bentuknya letter L, teman-teman. Panjang ke belakang, di sebelahnya ada rumah kosong yang punya sumur sama kebun pisang yang nggak pernah dirawat. Banyak rumput tinggi. Pohon pisang. Kebun pisang kan buat kebun pisang horor. Ada sumur lagi. Ya, sumur itu serem. Kali ini pengalamannya dialami hampir sama semua anggota keluarganya. Jadi bukan hanya dia. Kalau tadi kan cerita yang Tadi kan dia temannya nggak ngerasa apa tapi semua anggota keluarganya. Jadi di ruang tengah yang buat nonton itu temboknya katanya menjadi pembatas langsung rumah kosong di sebelah rumahnya itu. Jadi di tengah itu ada tembok untuk membatasi dengan rumah karena letter L ya ceritanya. rumah sebelah. Kita tiap nonton TV selalu sambil tiduran. Pertama pengalaman si TNTS Quiet sendiri ngomongnya tiap di atas jam 11 malam tembok yang berbatasan langsung sama rumah kosong itu dan kebetulan posisinya di sebelah dia dan TV selalu ada bunyi duk 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 kayak kita rasain kemarin kalian mungkin tertangkap sama suara kamera jatuh atau apa. itu juga yang kemarin tuh waktu editing bang kita juga nggak sadar bahwa ada itu ternyata itu. gila ya itu memang ya mungkin saya nggak tahu juga yang seperti yang pernah saya ceritain dan temboknya itu jarak beberapa menit hilang suaranya kemudian muncul lagi duk, duk, kayak ada orang ngetok-ngetok gitu dan ketukannya ya hampir sama kenapa ya hampir sama ya saya samain seperti yang saya dengar biasanya suaranya sama kayak kalau kalian nendang tembok pakai kaki telanjang tapi nggak keras. Ya boleh kalian coba praktekin sendiri tembok, cuma tembok ya jangan gypsum ntar dipol. Dan itu terus berlanjut sampai jam 2 sampai 3 pagi. Anjir, nggak mungkin kan orang ngetok selama itu. Dan dia juga pernah sengaja begadang sama adiknya buat dengerin suara itu sambil nonton TV. Dan juga dia pernah juga ngebuka jendela sebelah rumah yang berhadapan langsung dengan rumah kosong tersebut. Dan mereka kesel ya, teriakin, jancok. Jauh juga. Tapi suara itu masih ada sampai sekarang katanya. Ceritanya dia masih Rutinitas banget. SMP ya ini. Terus dia sampai sekarang masih ada. Oh ya nih, ini pengalaman dari gue SMP umur 13 tahun sampai sekarang umurnya 28 tahun dan masih ada tiap malam. Dan yang terbaru katanya kadang-kadang ditambah suara langkah kaki yang jalannya diseret warawi. Tapi pas dicek gak ada orang. Ya ini yang kemarin kayak aku rasain yang dia mencurigai maling kali ya. Yang pertama kita curigain otomatis kita wah ini maling nih. Iya. Tapi sisi positifnya kita betul. Tapi begitu kita sampai sana, waktu yang posisi di belakang itu kita kira kesel maling atau orang. Tapi pas posisi di samping rumah yang kosong, itu mustahil. saya udah pikir udahlah. Dan setelah kita ajak ngobrol, udah malam udah tahu dan berhenti. Sebenarnya bisa komunikasi. Nah, jadi pesan cerita saya mungkin dari sini nih buat teman-teman nih, maupun di mana kita berada, kita harus banyak doa, iman. Jangan ngomong sembarangan. Betul. Yang tadi bahaya juga tuh ngomong cocok gitu. Ya, nantangin ya sebenarnya. Nantangin. Kadang kita kesel. Ini apa sih gangguin? Pikirannya mungkin itu ada orang iseng atau gimana. Itu kita kan ngomong. Betul. Kayak bang Eji kalau lagi live itu ada bentuk gigi. Oh, marah-marah ya. Lalu sautin wah, itu ngeri, serem. Ya intinya kalau kita kemanapun ya percaya bahwa kita dilindungin, Ya, doa, tetap terus doa. paling ngomong aja pelan-pelan ya. Jangan ganggu dulu. Betul, karena intinya kita ke tempat manapun kita juga gak pengen ganggu orang. Sopan ya. deh gimana? Sopan, betul. Itu makanya peribahasa yang paling bagus tuh di mana bumi diinjak, di situ Apa? apa? Apa?
itu apa? Langit di junjung. Langit di junjung. Jadi kemanapun kita berada, Ya, kita harus pahami Betul. adatnya di mana. Ya. Kita harus hormati. Jadi di sini kita hanya menceritakan kisah-kisah kalian doang. Betul. Jadi Kita- jangan sampai bosan. betul. Jadi jangan lupa tetap kirimin ke email Big Family Ceritis. Jadi cerita-cerita kalian bisa kita Baca lagi. Kita baca lagi. Kita akan pilih yang terbaik ya. Iya. Betul. Yang paling serem kita Ya. taruh nanti kita. Iya, Betul. dan special thanks kembali lagi kepada tadi Muhammad Firmansyah sama TNTS Ya. Quiet. Ya, Ya, thank you atas- banget udah apa? Udah kirim cerita email sama- panjang-panjang Itu, juga komen. ya. Udah komen Respect, juga. respect. Ya, thank you banget Thank you ya. banget. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Bener. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Itu ada sama lonceng dipencet, jangan Ya. lupa ya. Itu fans Bang EJ, ayo. Iya, semua ya. Terus ya. Tonton Terus terus kalian Indonesia. juga pengen kita ngapain lagi kalian bisa tulis di bawah ya. Jangan. Saya itu gak usah ditanya. Aufe bang. Ya, Itu udah Aufe. pasti, itu udah pasti. Nanti kita bakal main game Iya, kita nanti lagi ya. bikin cerita Ya, mistis kita tentang bakal Aufe. main game. Tenang aja. Tenang. Cerita Santai. mistis Aufe. Aufe. Itu juga. Waduh. Horor. Horor. Yang horor itu Horor. Bang EJ berhenti main Aufe. Waduh. Enggak, ya. Padahal dia main terus ya sebenarnya. Iya, Cuma nggak ada iya. apa aja. Iya. Ya udahlah. Jadi, thank you Ya, banget. sampai di sini dulu video kita ya. Tetap Bye-bye. dinanti juga ya. Apa? Tunggu dulu, Oh, tetap iya. dinanti. Oh, cerita-cerita Iya, mistis Setiap kita hari apa? setiap malam Jumat. Nanti Itu itu kita Kamis. hari Kamis, ya. Kamis malam atau Tapi kalau memang cerita kita bersama kita akan lanjutin di minggu kemudian. hari Minggu atau Ya. Jadi Minggu. ya Kelanjutannya. kalau ada kekurangan boleh kasih masukan di bawah ya. Jadi Bukan Bukan, komen. ide, kritikan. idea. Kritikan itu membangun, Bro. Oke. Thank you very much. Bye. Bye bye.